Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kembali bersama saya Romo Jack SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, Tuhan mengajak Anda dan saya untuk tidak menghakimi siapapun dalam kehidupan kita. Karena penghakiman itu sendiri bertolak belakang dengan pribadi Tuhan yang adalah cinta dan kasih itu sendiri. Mengapa Tuhan melarang kita untuk menghakimi orang lain? Karena dengan menghakimi, kita tidak punya kesempatan lagi untuk bisa mencintai orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mencintai seperti semula, seperti sedia kala. Karena kita merasa kita telah disakiti oleh orang lain. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kisah yang lain dalam Injil, ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dibawa oleh orang-orang kepada Yesus untuk dihakimi. Ketika mereka membawa wanita itu, mereka berkata, "Guru, wanita ini kedapatan berbuat zina. Menurut hukum dia harus dirajam sampai mati." Tetapi Yesus berkata, "Barang siapa yang merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia lebih dahulu mengangkat batu dan melemparkan itu pertama kepada wanita itu." Lalu Yesus diam. Dan tidak ada satu orang pun yang menghukum wanita itu. Yesus pun tidak. Justru dengan melakukan hal itu, wanita ini merasakan cinta dan belas kasih Allah dalam keheningan, dalam kesendirian dia bersama dengan Tuhan itu. Dia merasakan cinta Tuhan, cinta tanpa penghakiman. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, teman-teman kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah menilai seseorang dari kesalahan yang pernah dia buat dalam kehidupannya. Tetapi nilailah seseorang bagaimana cara dia berjuang untuk bangkit dari kegagalan dan kesalahan yang pernah dia buat dalam kehidupannya. Maka hari ini Yesus melarang kita untuk tidak menghakimi orang lain dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang orang merasa benar tanpa mengetahui situasi yang sebenarnya. Maka orang dengan mudah akan menilai dan menjudge orang lain dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kalau kalian saat ini sedang dihakimi oleh orang lain, sedang dihakimi oleh anak-anakmu, sedang dihakimi oleh pacarmu, sedang dihakimi oleh masyarakatmu,
Ingatlah, kesabaran mungkin tidak akan memberikan engkau kemenangan, tetapi ia mampu memberikan kekuatan kepadamu untuk menghadapi segala ujian yang ada dalam kehidupanmu. Tidak perlu putus asa Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudariku yang terkasih. Atau engkau kehilangan harapan hanya karena ada orang yang tidak mencintai engkau. Hanya karena ada orang-orang yang memusuhi atau menjudge engkau dalam kehidupanmu. Ingatlah bahwa masih ada orang yang mencintai engkau dengan tulus hati. Dan itu pun jika tidak ada, masih ada satu orang yang tidak akan pernah meninggalkan engkau dalam kehidupanmu. Dia adalah Tuhan yang engkau sembah dalam kehidupanmu. Maka marilah Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita berjuang untuk tidak menjudge siapapun dalam kehidupan kita. Kita berjuang untuk tidak menghakimi siapapun, agar cinta Tuhan boleh mengalir dalam diri kita dan dirasakan oleh orang-orang yang mungkin saat ini sedang melakukan kesalahan dalam kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami semua hingga saat ini. Kami juga mohon ampun atas segala salah dan dosa-dosa kami dalam kehidupan kami. Bila kami sering menjudge orang lain, bila kami sering menghakimi orang lain dalam kehidupan kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Agar seberat apapun, sesakit apapun hati kami, ketika kami tidak dihargai oleh orang lain, kami tetap menjadi saluran rahmat, berkat, dan cinta-Mu bagi orang-orang yang menyakiti kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat berlimpah dalam kehidupan kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang menderita karena dihakimi oleh sesamanya. Berkatilah orang-orang yang saat ini ditinggalkan karena dilihat kelemahannya oleh sesamanya. Semoga Engkau memberikan mereka ketabahan agar mereka senantiasa berharap pada belas kasih dan cinta-Mu sendiri. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.